Ya, kita wudu termasuk daripada syarat salat. Kalau nggak wudu nggak sah. Nah, kalau kita udah wudu kita sah. Belum tentu. Itu kacamata fikih, belum tentu dalam kacamata tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, kita melakukan ibadah itu dituntut untuk menghadirkan khusyuk, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Jadi ketika kita salat, contoh, berapa banyak manusia yang ketika salat, dalam salatnya itu tidak pernah khusyuk. Maka pentingnya ilmu sampai detail seperti itu. Tujuannya agar kita dalam melaksanakan ibadah itu semua menjadi sempurna. Nah, bicara tentang ibadah, jadi ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Al-ibadatul mahdhah hiya al-aqwal wal a'mal allati hiya ibadatun min asli masyru'iyyatiha wallati dalla ad-dalilu minan nususi aw ghairiha ala tahrimi sarfiha li ghairillahi ta'ala. Jadi ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang sudah ditetapkan oleh syariat, dan ibadah tersebut kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat. Allah tidak memerintahkan di dalam Al-Quran, contoh senyum. Kita ketika senyum kepada saudara kita, baik apakah gak baik? Itu tidak diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, namun kita tetap dianjurkan untuk melakukan ibadah tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Itu yang dimaksud ibadah ghairu mahdhah. Nah, berapa banyak ketika kita melewati suatu tempat, kebetulan itu ketemu sama orang yang kita kenal, jangankan nyapa, senyum juga kagak. Padahal penting yang seperti itu. Minimal kalau kagak mau nyapa kita senyum gitu. Ini orang kita kadang suka begitu. Lewat ketemu orang yang dikenal, pora-pora aja. Kita waktu selama belajar di Tarim tuh, kalau ketemu sama orang, sekalipun itu orang yang gak kita kenal, itu pasti kita selalu menyapa. Bahkan hebatnya orang sana, itu orang gak kenal tapi berasa kayak udah kenal. Berasa udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu nih, tahu-tahu assalamualaikum, waalaikumsalam, kaif halak, bekhair, mabsutin. Jadi langsung nanya, ente gimana kabar? Kita gak kenal, tahu-tahu ditanya kabar. Kita masuk restoran, rumah makan, itu siapa orang yang masuk pasti ngucapin salam, assalamualaikum. Tuh menyapa. Dan ini ucapan sapaan yang terbaik bagi kalangan orang muslim. Mengucapkan salam. Kemudian di samping itu, ibadah juga ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Nah, ini yang mau kita bahas. Ibadah sunnah merupakan ibadah yang senantiasa dikerjakan oleh orang-orang saleh. Orang soleh itu selalu menjaga setiap ibadah sunnahnya. Mereka khawatir jangan sampai di sisa akhir hidupnya itu mereka melewati ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Mereka senantiasa selalu melaksanakan ibadah sunnah tahajud, salat sunnah duha, salat sunnah taubat, membaca Al-Quran, sedekah, puasa sunnah, atau apapun itu bentuknya. Karena mereka sadar bahwasannya setiap ibadah wajib yang selama ini dikerjakan itu masih kurang sempurna. Bahkan Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan di dalam kitabnya Tanbihul Muqtarin, apa kata beliau? Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhah
adamu syuhudihim fi nufusihim anna lahum nawafil minal ibadat walau qamu hatta tawarramat aqdamuhum wa innama yarawna dhalik kal jabir li ba'din naqisil hasil fi faraidihim. Apa yang dimaksud oleh beliau? Jadi orang-orang saleh itu senantiasa selalu berpikir bahwasannya ibadah sunnah yang dikerjakan itu sebagai sifatnya sebagai ibadah penyempurna daripada ibadah wajib yang mereka kerjakan. Ibadah wajib salat fardu misalnya, salat maghrib. Ini ibadah kalau kita kerjakan belum sempurna, misal ini satu baru sepertiga. Datang ibadah sunnah tujuannya untuk menjadikan satu itu menjadi sempurna. Sekalipun walau kamu hatta tawarramat aqdamuhum, sekalipun mereka itu melaksanakan ibadah sunnah sampai kakinya bengkak, sampai kakinya memerah, tetap mereka menganggap ibadah sunnah tersebut sebagai penyempurna. Berbeda dengan kelas para nabi, para aulia. Ya, ketika memang mereka sedang melaksanakan ibadah wajib, itu sudah sempurna. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Khasa'is. Apa kata beliau? Idin nawafil hakikatan innama takunu liman kamulat faraidu. Sebenarnya makna hakikatnya nawafil, ya. Nawafil ini jamak daripada kata nafilah. Kalau kita mempelajari ilmu fikih, itu yang dimaksud daripada nafilah ibadah sunnah. Tapi asal kata daripada nafilah ini sebenarnya itu adalah tambahan. Jadi ibadah tambahan ini diperuntukkan liman kamulat faraidu. Diperuntukkan bagi siapa saja yang mengerjakan ibadah fardu atau wajibnya sudah sempurna. Kama asyara ilaihi qauluhu subhanahu wa ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah mengatakan, wahai Muhammad, ya, di sebagian malammu itu hendaknya fatahajjat bihi. Engkau melaksanakan ibadah salat sunnah di malam hari. Nafilatan lak, itu sifatnya sebagai ibadah tambahan di luar ibadah wajib yang telah kau kerjakan. Wa dzakara ta'ala annaha nafilatun lahu likamali faraidihi sallallahu alaihi wasallam idh huwa ma'sumun minan naqsi fi ibadatihi. Jadi Allah mengatakan seperti itu karena Allah menyatakan bahwasannya ibadah baginda Rasulullah SAW itu sudah pasti sempurna. Karena Rasul sendiri maksum, Rasul itu terjaga daripada setiap kekurangan bentuk apapun termasuk dalam perkara ibadahnya. Nah, ketika Rasulullah mengerjakan ibadah fardunya, ini ibadah salat maghrib Rasulullah mengerjakan sudah satu sempurna. Datangnya ibadah sunnah itu menjadi tambahan, menjadi dua. Seperti itu. Artinya perbedaan sunnah bagi kalangan kita dengan kelas para nabi, para aulia itu seperti itu. Ketika kita mengerjakan, apalagi ya, ketika kita merasa bahwasanya ibadah kita selama ini kurang sempurna, datangkan perkara-perkara ibadah sunnah.